jemaat di Birin. Selamat bertemu di udara karena kondisi kita tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya. Namun apapun yang kita lakukan, ini adalah ibadah kita kepada Tuhan dan kiranya Tuhan memberkati kita. Sebelumnya kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, mengucap syukur kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu tentang keadaan-keadaan yang secara iman mengganggu kami, namun biarlah kuasa Roh-Mu menolong kami untuk kami mengerti keadaan ini dan menguatkan kami. Pimpin secara pribadi diri kami semua, untuk Tuhan yang memberkati kami senantiasa sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa penuh syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat di Birin, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul tentang iman dalam menghadapi krisis. Saya akan membacakan dari Habakuk pasal yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Nah, saya menyimpulkan bahwa ayat ini, terutama 2 sampai yang keempat, menunjukkan bahwa Habakuk seolah-olah protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak peduli? Mengapa Tuhan tidak bertindak? Padahal bangsa Israel sedang dikepung dan dikalahkan nantinya oleh bangsa Kasdim, Nebukadnezar, dan bahkan Bait Allah dihancurkan. Penindasan terjadi, mereka ditawan, dan kalau kita baca Nabi Yeremia mengatakan sekalipun itu hanya 70 tahun ya, dibanding dengan kekekalan itu 70 tahun pendek. Namun bagi usia manusia 70 tahun cukup panjang, cukup besar. Nah, mengapa demikian? Karena mengapa Habakuk menyebut seperti itu, tidak adanya kebenaran, tidak adanya keadilan, hukum berlaku terbalik, yang salah bisa benar, yang benar bisa salah, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Mengapa demikian terjadi? Karena Habakuk dalam penglihatan, ya, sebagaimana kita baca pada ayat 5 dan seterusnya, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintas-lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal dari padanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang. Terbang seperti Raja Wali yang menyambar bangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan, serbuan pasukan di depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Jadi inilah bangsa Kasdim bersikap kepada bangsa Israel, menyerbu Yerusalem, Yehuda, dan mereka menawan bangsa Israel, dibawa ke Babilonia atau Kasdim waktu itu dengan Nebukadnezar rajanya. Jadi Habakuk mendapat penglihatan bahwa Tuhan itulah yang merencanakan dan mengizinkan bangsa Israel ditindas, teraniaya, bahkan ditawan, Bait Allah dihancurkan. Itu semua sesungguhnya suatu peringatan bagi Tuhan atau hukuman tepatnya, karena bangsa Israel sudah menyembah berhala. Bangsa Israel sudah melupakan karya Tuhan. Bangsa Israel melupakan pertolongan Tuhan. Bangsa Israel melupakan kebesaran kemuliaan Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan yang dialaminya selama ini. Itu dilupakan. Mereka takluk pada
situasi dunia, mereka ingin seperti dunia, hidup secara duniawi dan menyembah berhala. Oleh karena itu Tuhan menghukum mereka melalui Raja Nebukadnezar. Ya. Dan oleh karena itu Habakuk sekalipun demikian, dia tetap mengajak bangsa Israel itu untuk tetap beriman kepada Tuhan, untuk hidup benar kepada Tuhan, tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan, dengan mengingat sejarah perjalanan bangsa Israel, bahwa Tuhan berperan sangat luar biasa, ya, dengan berbagai mujizat, dengan berbagai pengalaman yang dialami. Oleh karena itu pada pasal 2 ayat 4, tetap kitab Habakuk, Habakuk mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi Habakuk masih mengajak kepada bangsa Israel dan kepada kita sekalian, sekalipun ada penindasan, sekalipun hukum terbalik, sekalipun tidak ada kebenaran, sekalipun tidak ada keadilan, mari kita tetap hidup dalam iman kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Mengapa demikian? Kita simak pada pasal ayat-ayat selanjutnya. Beberapa ayat saya cuplik apa yang diberitahukan Tuhan kepada Habakuk, ya, yaitu juga penghukuman atas para penindas. Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Ayat 9, celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk bulan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan diri dari genggaman malapetaka. Ayat 12, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, yang meletakkan dasar benteng di atas keadilan, tidak adilan. 15, celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia, bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang orangnya. 19, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terenggalah, dan kepada semua batu nisan, bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalut emas perak, tapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Jadi ini sebagian pemikiran atau penglihatan Habakuk bahwa bangsa Kasdim akhirnya nanti akan dihukum. Bangsa atau orang yang melakukan kejahatan, melakukan penindasan pada orang lain, yang membelokkan kebenaran, keadilan, dan hukum, itu akan mendapat hukuman. Maka dari itu ayat-ayat tadi dimulai dengan celakalah. Ya. Celakalah orang yang menindas, celakalah orang yang hidup tidak benar, celakalah orang yang mengambil keuntungan dari orang lain dengan tidak halal, celakalah orang yang menyusahkan orang lain, celakalah bangsa yang menjajah bangsa Israel atau bangsa lain. Jadi Habakuk mengajak kita atau bangsa Israel waktu itu untuk hidup benar dan tetap percaya kepada Tuhan. Sebab orang-orang bangsa yang menindas kita, orang-orang percaya, itu juga akan dihukum Tuhan. Bahkan akhirnya Habakuk menulis pengharapannya, ya. Bagaimana beriman pada Tuhan itu apa wujud, bagaimana bentuk wujudnya. Ayat 17 dari pasal yang ketiga. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ya. Jadi Habakuk memberikan penghiburan. Sekalipun kita menderita, sekalipun kita menjadi miskin, sekalipun kita tertindas, sekalipun kita hidup dalam kekurangan, sekalipun kita hidup dalam ancaman, dalam penjajahan, ya. Namun mari kita tetap bersukacita, bersorak-sorai, karena Tuhan itulah kekuatan kita. Karena Tuhan menjanjikan keselamatan kepada kita. Itulah keadaan waktu itu. Di dalam perjanjian baru, ada keadaan yang juga dapat dikatakan merupakan krisis bagi orang-orang percaya. Sebagaimana Rasul Paulus menulis kepada jemaat Roma. Jemaat Roma. Jadi Rasul Paulus mengatakan, ya,
pada ayat 16 pasal 1 surat Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi orang Yunani. Juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, ini juga merupakan ayat yang senada dengan apa yang dikatakan Nabi Habakuk. Orang benar hidup dalam percayanya. Orang benar harus hidup dalam imannya. Ya. Nah, kenapa Rasul Paulus menyebutkan seperti itu, dan juga secara spesifik Paulus mengatakan bahwa keyakinannya yang kokoh itu adalah Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang dapat memberikan keselamatan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi sama dengan apa yang dikatakan Habakuk tadi, aku bersorak-sorai karena Tuhan kekuatanku, karena Tuhan menyelamatkan aku. Ya, jadi senada. Dan kenapa itu diucapkan Paulus? Karena pada waktu itu terjadilah hampir sama dengan Babilonia atau Kasdi waktu itu. Bahkan dalam surat Wahyu berulang kali Yohanes menulis kata Babel. Yang dimasukkan adalah Roma. Jadi Roma sering disamakan dengan Babel keadaannya. Jadi di Roma pada waktu itu terjadi penindasan, perluasan kekuasaan sampai ke Timur Tengah dan hampir sampai ke India. Ya. Kekuasaan atas dirinya, dan juga terjadi krisis moral. Nah, sekarang disebut LGBT. Ya. Ada lesbian, ya, ada gay, ya, ada biseksual, dan transgender, dan sebagainya. Ya. Menikah antara laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan seperti itu. Saya akan bacakan mulai ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saya sambung ayat 22. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami yang meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka yang menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntunan-tuntunan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Ya, jadi krisis yang terjadi di alami bangsa Israel pada waktu zaman Habakuk karena penindasan Nebukadnezar terjadi di kerajaan Romawi, kekaisaran Romawi. Ya, sebagaimana kita baca dan dengar bersama-sama tadi. Ya, semuanya serba tidak baik, semua kejahatan. Namun dikatakan mereka balasan yang timpal. Ya, mereka menerima dalam diri mereka bukan balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka, akan dapat balasan dari Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sekian ribu tahun kemudian terjadi krisis seperti itu. Dan kalau kita amati apa yang ditulis, yang saya bacakan tadi, itu juga terjadi sekarang. Ya, sekarang ini, bahkan Rasul Paulus
wanti-wanti kepada Timotius bagaimana dia harus menghadapi manusia yang dihadapi Timotius waktu itu dan manusia masa depan. Ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pasal yang ketiga, 1 sampai ke 4 atau 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi memfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya. Jadi apa yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat Roma dan kepada Timotius itu mirip. Namun artinya tidak saja berlaku pada waktu zaman Romawi, namun juga akan berlaku pada waktu masa akan datang. Dan sekarang sudah terjadi. Bukan hal yang aneh di dalam satu keluarga saling membunuh. Istri membunuh suami, suami membunuh istri, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, dan seterusnya. Bagaimana kejahatan-kejahatan kita bisa tahu? Di dalam kondisi kita sedang krisis kesehatan karena kasus virus corona. Bagaimana banyak orang yang mengkritisi, menjelek-jelekan pemerintah misalnya. Ya. Padahal maksud pemerintah adalah untuk menyelamatkan bangsa ini. Namun ada orang yang juga tidak suka. Bagaimana dalam kondisi seperti ini, pejabat-pejabat masih saja mengadakan arisan, mengadakan mantu dan sebagainya yang itu sebenarnya dilarang. Itu sudah suatu krisis kepercayaan kepada Tuhan sesungguhnya. Krisis moral bagaimana LGBT dicanangkan di mana-mana. Krisis moral bagaimana orang yang seharusnya menjadi penegak hukum malah korupsi. Krisis moral bagaimana hamba-hamba Tuhan yang seharusnya menegakkan hukum Tuhan ternyata menyimpang dari firman Tuhan. Saya pernah mendengar khotbah dari seorang hamba Tuhan. Beliau mengatakan bahwa hamba-hamba Tuhan adalah orang-orang yang paling mudah menyembunyikan kesalahannya. Karena pada dasarnya umatnya orang lain percaya bahwa dia hamba Tuhan, pastinya tidak berbuat salah. Oleh karena itu dengan paling mudah menyembuhkan kesalahan, bahkan menyembunyikan dosanya adalah hamba Tuhan. Itu yang ngomong hamba Tuhan sendiri, seorang pendeta. Ya. Dan saya setuju. Karena seperti saya saja, kalau saya mengatakan atau orang mengatakan saya tidak memberi perpuluhan, mungkin orang lain akan mengatakan, wah mosok Pak Win nggak memberi perpuluhan. Padahal mungkin juga kalau saya tidak memberi, orang juga tidak akan percaya saya tidak memberi perpuluhan. Dengan mudah saya menyembunyikan bahwa saya sudah melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, krisis sedang terjadi. Tidak saja sekarang, namun yang akan datang. Namun Paulus mengatakan, tadi sebagaimana tadi saya bacakan di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Orang benar hidup oleh iman. Ya. Jadi Paulus meyakini Injil itu menjadi keyakinan yang kokoh dan menguatkan, karena merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena hanya Injil itulah yang bisa menyelamatkan manusia menikmati karunia surga. Hanya melalui Yesus Kristuslah yang beberapa hari akan kita peringati penyalibannya dan kebangkitannya. Keselamatan kekal itu akan kita peroleh. Nah, kalau kita bicara tentang kekuatan Allah, tentang keselamatan, Rasul Paulus dan rasul-rasul lain banyak sekali ayat yang memberitakan kepada kita. Misalnya saja, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tentang makanan, minuman, dan pakaian. Dan kalau kita kuatkan tentang hal itu, ayat itu mengatakan, ayat sebelumnya mengatakan, itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Apalagi percaya, mengenal saja tidak. Dan tentunya kita mengenal Allah, jangan sampai sebagaimana dikatakan Alkitab ini. Mereka mengerti akan hukum Allah, namun tidak melakukan. Bangsa Romawi atau orang-orang yang percaya waktu itu juga melakukan seperti itu. Ayat lain mengatakan, datanglah kepadaku, hai kau yang letih lesu dan berbau berat, aku memberi kelegaan.
Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Allah dengan permohonan doa dan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah akan merasakan. Ya. Oleh karena itu Rasul Paulus sendiri punya slogan yang luar biasa. Rasul Paulus setiap kali perjalanan pengabaran Injilnya dianiaya, dicambuk, dipenjara, dalam perjalanannya digigit ular, dalam perjalanannya kapal yang karam dan lain sebagainya. Namun semua itu sanggup, krisis yang dialami itu sanggup ditanggulangi oleh Rasul Paulus karena Tuhan. Oleh karena itu Rasul Paulus pada suratnya jemaat Filipi mengatakan, aku sanggup menanggung segala perkara karena Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh karena itu dikatakan, karena Injil itulah yang memberi kekuatan. Karena Injil itulah yang memberi keselamatan. Barang siapa percaya kepada Allah Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Dan masih banyak ayat lain yang menjanjikan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan menolong dengan cara Tuhan yang di luar akal kita. Di luar akal kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi krisis yang sekarang kita alami, pertama-tama krisis kesehatan dengan virus corona. Namun dampaknya kepada ekonomi, dampaknya akan nafkah yang menurun, dampaknya adalah PHK di banyak tempat, dampaknya adalah orang nganggur, dampaknya adalah orang yang pendapatannya merosot, sehingga dikhawatirkan menimbulkan inisiatif pemikiran-pemikiran yang jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, krisis tetap berlangsung. Kita tidak bisa mengatasinya. Kita tidak bisa mengubahnya. Karena memang kita tidak mampu. Namun di dalam Tuhan kita bisa sanggup menerima itu. Tuhan pasti menolong. Apapun yang kita sedang perlukan, kita butuhkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, iman kita perlu dikuatkan. Iman kita perlu tetap teguh. Sebagaimana Rasul Petrus berbicara kepada kita, 1 Petrus 5 ayat yang 10 dan 11. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Memang dikatakan sini, kamu menderita seketika lamanya. Artinya kita seringkali mengalami penderitaan. Betul. Namun tetap Tuhan meneguhkan iman kita. Tuhan mengokohkan kita. Tuhan memberi kekuatan karena Tuhan yang Maha Kuasa. Sanggup. Sehingga mestinya kita juga punya slogan seperti Rasul Paulus. Aku sanggup menanggung segala krisis. Aku sanggup menanggung segala ancaman. Aku sanggup menanggung segala penderitaan. Aku sanggup menanggung segala apa yang terjadi. Karena Tuhan Allah yang memberi kekuatan. Tuhan Allah memberikan keselamatan. Kalau toh kita masih menderita, katakanlah sepanjang umur kita, saya sudah hampir 75 tahun. Dan tentunya tidak sepanjang 75 tahun itu penderitaan. Ya, katakanlah separuh menderita, 34 tahun. Namun apa yang akan kita peroleh nanti? Hidup kekal di surga, damai sejahtera di dalam Kristus. Bukan apa-apa penderitaan yang 34 tahun. Dibanding kekal selamanya abadi bersama Tuhan. Karena bagaimanapun bahwa kita itu sering menderita karena keadaan yang tidak bisa kita hindari. Penderitaan adalah warisan. Penderitaan adalah bagian dari pelayanan. Penderitaan adalah bagian dari kepercayaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hidup benar di dalam iman kepada Yesus Kristus. Tuhan bersama kita. Di dalam Tuhan kita sanggup menanggung segala krisis dan perkara. Tuhan memberkati. Amin. Surga mengucap syukur atas firman-Mu yang begitu jelas bahwa kami akan mengalami berbagai penderitaan yang memang itu bagian dari kehidupan manusia. Bahkan bagian dari iman kami sebagaimana Yesus sudah menderita.
Pimpin berkati kami sekalian Tuhan. Sebagaimana Tuhan tahu, bangsa Indonesia dan bahkan dunia sedang mengalami krisis. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tidak berdaya untuk menghadapi itu semuanya. Hanya bersama Engkau Tuhan, Injil Yesus Kristus yang memberi kekuatan, memberi keselamatan, kami akan hidup di hadapan-Mu. Kami percayakan hidup kami ke depan dalam tangan-Mu, mohon pengampunan dosa kesalahan kami, terus pimpin berkati kami sampai selamanya. Diberkatilah saudara-saudara sekalian di dalam kehidupan kita semuanya. Kasih karunia dari Allah Bapa yang di surga, kuasa dan pimpinan Yesus Kristus persekutuannya dengan Roh Kudus akan memberkati kita sebagaimana Tuhan memberkati kita sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dengan penuh syukur. Amin.